Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani dari Prodi Pendidikan Nurse 2C. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan jantung. Sebelumnya, tahu nggak ya apa itu kesehatan jantung? Baik, kesehatan jantung adalah kondisi di mana kemampuan organ jantung dapat memompa darah dengan efektif dan melakukan fungsinya dengan normal. Lalu ciri-ciri jantung sehat itu seperti apa ya? Yang pertama, tekanan darah normal yaitu 120 sampai 120 per 80. Lalu yang kedua, detak jantung normal antara 85 sampai 155 kali per menit. Yang ketiga, pernapasan normal yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Yang keempat, kadar HDL lebih tinggi, tidak mudah lelah, rongga mulut bersih dan sehat, dan indeks massa tubuh normal. Di sini saya akan menampilkan mengenai video jantung sehat atau ketika organ jantung ketika jantung tidak sehat. Di sini saya akan menampilkan video mengenai jantung yang tidak sehat ketika memakan makanan yang membuat jantung tersebut tidak sehat. Lalu, makanan apa saja yang dipantang untuk jantung? Yang pertama, daging merah. Yang kedua, sayuran dengan saus krim. Lalu ada makanan olahan, buah beku yang ditambahkan gula, soda dan minuman energi, alkohol, dan buah kalengan. Lalu, daftar makanan apa saja yang sehat untuk jantung untuk dapat kita konsumsi? Yang pertama pastinya adalah buah dan sayur. Lalu ada ikan berlemak, ada biji-bijian seperti kacang almond, kacang mede, lalu ada bawang putih dan teh hijau. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan cara BBTT. Apa ya BBTT itu dan apa sih aktivitas fisik itu? Nah, aktivitas fisik sendiri adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani tentunya. Lalu BBTT itu apa ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik yang pertama adalah baik. Mengenai adalah aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuannya, serta dilakukan di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera, dan menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Lalu aktivitas fisik B yang kedua adalah benar, yaitu adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan, termasuk peregangan, lalu latihan inti, dan dilanjutkan dengan latihan pendinginan. Selanjutnya, ada aktivitas fisik T yang pertama, yaitu terukur. Adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan mengukur intensitas dan waktu latihan. Dan yang terakhir, aktivitas fisik T yang kedua, yaitu teratur, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu diselingi dengan istirahat. Jadi aktivitas fisik BBTT adalah aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur. Baik, di sini juga ada macam-macam aktivitas. Yang pertama ada aktivitas fisik ringan. Apa sih bedanya aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat? Mari kita simak. Yang pertama adalah aktivitas fisik ringan, yaitu yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Nah, energi yang dikeluarkan itu selama melakukan aktivitas ini yaitu kurang dari 3,5 kilokal per menit. Nah, contohnya apa saja untuk aktivitas ringan ini? Bisa dilakukan dengan berjalan santai di rumah, bekerja di depan komputer, bisa juga membaca, menulis, lalu juga bisa latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat.
Yang kedua, ada aktivitas fisik sedang. Nah, pada saat melakukan aktivitas ini, tubuh itu sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat. Nah, untuk energi yang keluar pada aktivitas ini yaitu 3,5 sampai 7 kilokal per menit. Contohnya apa saja? Untuk aktivitas sedang ini contohnya yaitu berjalan cepat dengan kecepatannya 5 kilometer per jam dengan permukaan rata. Lalu ada memindahkan perabotan, berkebun, menanam pohon, dan juga bisa seperti bermain tangkap bola, tenis meja, dan lainnya. Nah, yang terakhir ini ada aktivitas fisik berat. Nah, ini tuh dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh mengeluarkan banyak berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas pun sangat meningkat sampai terengah-engah. Nah, energi yang keluar pada aktivitas berat ini yaitu lebih dari 7 kilokal per menit. Contohnya apa? Contohnya itu berjalan dengan cepat, yaitu kecepatan lebih dari 5 kilometer per jam. Bisa juga mendaki bukit, lalu seperti mengangkut beban berat, terus memindahkan batu bata contohnya, bersepeda lebih dari 15 kilometer per jam. Nah, itu macam-macam aktivitas fisik. Selanjutnya, durasi atau waktu melakukan aktivitas fisik itu berapa yang bagusnya ya. Nah, aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit adalah 30 menit dalam sehari. Nah, lalu jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. Nah, jika ini dilakukan setiap hari secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Lalu, apa saja ya manfaat-manfaat aktivitas fisik ini? Yang pastinya untuk meningkatkan kesehatan jantung dan juga menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Ya salah satunya itu jantung. Karena dengan kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, kita dapat melatih jantung kita sebagaimana dan juga mengetahui frekuensi dan intensitas jantung kita saat memompa darah dan juga melakukan fungsinya. Lalu yang kedua juga meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, membuat wajah dan tubuh lebih segar, membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan rasa percaya diri dan juga bisa mengurangi stres dan emosionalnya itu sendiri. Sebelumnya, ada yang tahukah perbedaan dari aktivitas fisik dan berolahraga? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaannya. Ketika seseorang melakukan olahraga atau berolahraga, itu berarti dapat dikatakan di lingkungan yang luas dengan banyak orang. Misalnya seperti sepak bola, berolahraga sepak bola, voli yang memerlukan jumlah orang. Sedangkan aktivitas fisik itu dapat dilakukan di lingkungan yang kecil dan juga bisa dilakukan sendiri seperti berjalan, melakukan aktivitas fisik di rumah seperti menyapu, mengepel, menulis, membaca yang melibatkan pergerakan anggota tubuh. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.